Indonesia bersiap menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal untuk bangkit dari situasi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menyatakan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah dalam situasi pandemi COVID-19. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat berangsur-angsur kembali normal. Dalam upaya mendorong sektor ekonomi di bidang perdagangan agar tidak semakin terpuruk dalam situasi pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan telah mempersiapkan tatanan baru dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap. Ada 5 fase new normal yang menjadi strategi pembukaan aktivitas perdagangan menghadapi tatanan kehidupan baru. Seperti apa strategi yang disiapkan di sektor perdagangan? Kami akan membahasnya bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto dalam program Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Dan sudah bergabung bersama kami Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto. Selamat malam Pak Menteri, selamat datang di program Leaders Corner CNN Indonesia. Selamat malam. Pak, kita akan bersama-sama membahas seperti apa persiapan pemerintah khususnya dalam sektor perdagangan ini menghadapi tatanan baru atau new normal. Kita sudah tahu bahwa Kementerian Perdagangan, Pak Menteri tentunya sudah menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan siap untuk mengembalikan roda perekonomian khususnya dalam masa new normal atau tatanan kehidupan baru ini. Bagaimana kesiapannya Pak? Persiapan apa saja yang sudah dijalankan? Ya, memang kita dalam upaya mendorong sektor ekonomi di bidang perdagangan khususnya dalam situasi ini memang new normal ini merupakan langkah percepatan penanganan COVID-19 ini khususnya di sektor perdagangan. Kita telah menyiapkan beberapa hal khususnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang diutamakan adalah keselamatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Nah memang sektor perdagangan ini sangat penting karena kita tidak bisa diam saja dengan situasi ini menyerah begitu saja dan untuk itu roda perekonomian khususnya perdagangan kita aktifkan dengan berbagai hal proses fasenya dan lain-lainnya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Nah memang hal ini juga protokol kesehatan itu menjadikan fondasi karena inilah langkah-langkah dasar yang dia akan ditindaklanjuti dalam melakukan kegiatan perdagangan ya khususnya mengenai di kegiatan di pasar, di pusat perbelanjaan dan lain-lain lah. Gitu. Ya, ya. Dan selama penerapan masa PSBB ini tentunya Pak Menteri juga sudah mengamati dan bahkan juga terjun sendiri ya Pak melakukan sidak kadang-kadang begitu ke pasar. Dari pengamatan Pak Menteri sendiri, apakah masyarakat kita memang sudah siap untuk fase-fase ini yang nantinya menuju new normal? Ya, memang tidak semuanya ya, memang perlu sosialisasi. Tapi pada dasarnya mereka bisa siap. Setelah saya melihat beberapa kegiatan pasar ya dan saya langsung terjun ke sana melihatnya, antusias masyarakat ini sangat tinggi.
Jadi kitalah yang memang menerapkan sistem daripada kesehatan, protokol kesehatan. Otomatis protokol kesehatan ini khususnya sektor perdagangan ini kita akan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Yeah. Nah memang kesiapan-kesiapan ini otomatis dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan ini sangat penting. Sehingga pelaksanaan ini juga mulai dari masuk sampai proses jual beli atau pedagangnya sendiri. Nah secara keseluruhan saya lihat kesiapan ini memang peluangnya sangat tinggi. Kenapa? Walaupun tidak semuanya siap untuk sementara karena kita lihat dulu dari bagaimana penyebaran virus ini di beberapa daerah dan itu kita prioritaskan yang memang zona hijau. Iya, iya. Kegiatan perdagangan yang paling umum dan juga paling basic mungkin bagi masyarakat Indonesia adalah berbelanja ke pasar atau kemudian ke pasar swalayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak. Dari Kementerian Perdagangan sendiri sudah disampaikan bahwa fase pembukaan sektor perdagangan terkait tatanan baru ini nantinya akan memperbolehkan new normal ini untuk masyarakat berbelanja secara lebih bebas lagi. Menurut Pak Menteri, bagaimanakah persiapan yang harus dilakukan oleh mereka? Ya, memang begini. Pada dasarnya kalau kita pasar rakyat ini memang harus dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan, otomatis keselamatan ini sangat diprioritaskan. Nah, untuk membuka memang pertama adalah kita harus melakukan otomatis ini kerjasama dengan Pemda setempat. Yeah. Para pedagang harus dites dulu ya, dengan PCR atau rapid test sehingga mereka juga punya keyakinan atau bahwa dirinya sehat. Karena kalau dengan dirinya sehat otomatis kegiatannya juga mereka optimal. Nah memang dari sisi lain juga mereka harus menggunakan masker ya, kemudian hand sanitizer, terus pakai lagi mengenai face shield untuk pelindung mukanya dan sebagainya. Nah ini juga dan juga physical distance. Ya memang metodenya ini sangat simple. Tapi memang pelaksanaannya juga akan disesuaikan dengan Pemda setempat ya. Memang kita harus koordinasi juga dengan Pemda setempat karena masing-masing lokasi ini situasinya berbeda, tidak satu sama lain sama. Baik, protokol kesehatan seperti apa Pak secara spesifik yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan dalam pembukaan mal dan pasar rakyat? Kalau tadi kan rapid test, kemudian cek suhu atau temperatur, tapi bagaimanakah memastikan bahwa mereka ini menjalankan hal tersebut, Pak? Ya, memang kita sudah memberikan surat edaran ya, Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 itu dituangkan semuanya prosesi tersebut. Otomatis hal ini juga kita kompilasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga ke PNBP supaya hal-hal tersebut juga sama. Artinya kita satu pintu dalam mengeluarkan protokol kesehatan ini, bagaimana penyesuaiannya terhadap sektor perdagangan. Nah khusus beberapa hal kayak misalnya pusat perbelanjaan. Yeah. Nah memang dari masuk pun sudah mulai dicek suhu, kemudian lagi mereka ya harus memastikan tempat tujuannya itu. Jadi di sini memang masuk ke pusat perbelanjaan mereka udah tahu tujuannya, mau belanja sehingga tidak perlu keliling-keliling. Untuk saat ini memang fokusnya kebutuhan apa yang dia butuhkan. Misalnya ke satu toko dia harus langsung ke tempat itu, selesai ya kembali, artinya pulang. Tidak perlu harus keliling-keliling ya. Kemudian juga transaksi. Nah ini juga ada physical distance. Ya baik itu di pasar maupun di toko juga sama. Dan juga kalau ada pengembalian ini memang menggunakan kantong plastik ya. Dan juga disarankan memakai sarung tangan untuk keamanan kesehatannya juga. Jadi di sini juga memang protokolnya lengkap ya, dan memang kita sosialisasikan terus bagaimana hal-hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian yang paling penting adalah di sini perlu kedisiplinan yang ketat sehingga masyarakat juga nyaman. Nah kalau begitu tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah yang harus dilakukan pada masa PSBB ya Pak ya? Mirip-mirip begitu? Ya, PSBB ini kan secara kegiatan di luar ya, di luar pusat perbelanjaan, mal ya, dan juga pasar rakyat.
Nah, hal tadi proses itu pun juga berlaku bagi pasar swalayan, terus kemudian minimarket, hypermarket dan sebagainya. Ini memang menggunakan harus menggunakan protokol kesehatan. Iya, iya. Protokol kesehatan ini paling utama dalam kegiatan perdagangan khususnya ya. Iya, iya, iya. Pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan peraturan Pak terkait dengan fase tatanan kehidupan normal baru ini. Namun kita akan bicarakan nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Leaders Corner. Anda kembali dalam program Leaders Corner bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto. Pak Agus, Pemprov DKI Jakarta di masa transisi ini menuju masyarakat yang aman, sehat dan juga produktif sudah mengeluarkan beberapa protokol kesehatan di tempat usaha. Sementara Kementerian Perdagangan ini juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan juga new normal. Nah, bagaimana Pak menyinergikan antara protokol kesehatan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Perdagangan ini, Pak? Ya, memang kita membuat protokol ini dengan Kementerian Kesehatan ya, dan juga BNPB. Untuk Pemda memang khususnya DKI juga masing-masing kan berbeda ya, mereka juga akan melihat tingkat penularannya seberapa di tempat kegiatan tersebut masing-masing atau wilayah juga akan dilihat, dievaluasi. Kemudian tingkat kedisiplinan masyarakat juga dan pelaku usaha. Nah, ini sangat penting. Sinergi kita dengan DKI memang kita pantau terus ya, otomatis karena ini kebetulan di daerah yang terdekat. Nah, memang karena masyarakat juga padat dan ini memang memerlukan sosialisasi. Jadi sinerginya sudah tepat ya, dan ini fase-fase ini pembukaan juga bertahap. Jadi kayak mall misalnya, pusat perbelanjaan, ini kapasitasnya juga kita batasi. Pertama bertahap misalnya 40%, nanti kalau sudah dievaluasi kemudian meningkat 50% dan seterusnya. Nah, kemudian juga pasar sama. Mungkin nanti diterapkan masing-masing Pemda ini punya spesifik masing-masing, bisa juga yang dibuka dengan ganjil genap atau kapasitasnya itu maksimal dengan 50% dan sebagainya. Kemudian ada pembatasan bagaimana cara memasuk dan physical distance. Saya rasa itu sama semuanya, hanya tinggal di customize masing-masing wilayah. Ya. Adakah kemungkinan untuk suatu regresi begitu? Jadi pembukaannya malah dikurangi, yang tadinya untuk 50% malah jadi setelah ada mungkin kemunduran atau ditemukan kasus baru mundur kembali menjadi 30% atau malah tutup lagi? Ya, memang begini kan, ini setiap fase, setiap proses dengan pembukaan ini akan dievaluasi. Jadi tidak fix gitu ya, artinya kita buka ya udah begitu, tidak. Begitu otomatis kita evaluasi. Apabila sudah terlalu ada pengunjung atau pedagang yang kena, akan dievaluasi, dites, kemudian dilihat lagi. Kemudian mungkin pembukaannya tidak harus 50%, bisa 30% ya, untuk safety, karena tadi nomor satu adalah faktor keselamatan masyarakat. Inilah yang penting. Kita tanpa harus mengabaikan hal-hal lain, tapi perekonomian kita harus jalan. Nah, inilah kita celah-celah mana yang kita bisa lakukan, sehingga kita tidak hanya tinggal diam. Jadi inilah yang kita harus tekankan, bahwa roda perekonomian ini jalan dengan mengedepankan protokol kesehatan, sehingga masyarakat juga tahu bagaimana dia menjaga safety kesehatannya ya, kemudian dan pedagang juga demikian, pelaku usaha dan lain-lain ini sebagainya. Ya, kalau gitu menjadi seorang owner dari suatu bisnis yang katakanlah menghadapi sedemikian besar ketidakpastian, nanti bisa buka, nanti bisa tutup lagi begitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh para owner bisnis ini, Pak, agar meminimalisir mungkin kerugian yang harus mereka tanggung? Jadi kuncinya satu adalah disiplin. Disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Memang di sini agak sedikit perubahan budaya. Ya, mungkin lalu kita tidak terlalu khawatir dengan keramaian, sekarang kita harus melihat dengan faktanya memang
virus ini boleh dibilang bukan sangat membahayakan karena sudah banyak korban jiwa, tapi kita juga tidak boleh menyerah ya. Dan ini kembali lagi kita nomor satu adalah bagaimana disiplin terhadap protokol kesehatan. Oke. Berarti bukan hanya bisnis owner atau masyarakat yang melakukan bisnis itu sendiri, tapi seluruh komponen dari masyarakat itu sendiri harus disiplin. Nah, bagaimanakah cara pemerintah, mungkin dalam hal ini Kementerian Perdagangan, memastikan bahwa para shareholders atau pelaku-pelaku di dunia usaha ini tetap akan disiplin nih, Pak? Ya, kita beberapa hal ya. Otomatis kita harus kita ini sering mensosialisasikan komunikasi dengan pelaku usaha, kemudian juga dengan masyarakat. Pelaksanaan ini harus semuanya bergotong royong. Pada kondisi sekarang ini kita tidak bisa hanya jalan sendiri ya, saling membantu, saling bergotong royong dan menanggung beban bersama. Oke. Nah, itulah kuncinya. Jadi pelaku usaha dan konsumen sekaligus masyarakat ini juga harus tahu. Nah, untuk itu kita mengadakan pembinaan, pengawasan ya terhadap terutama pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Karena mungkin tiap hari para konsumen atau pembeli ini, calon pembeli ini tidak sama. Ya, juga mereka ada yang tiba-tiba baru masuk dan tidak tahu bagaimana. Nah, dilihat pengawasan tadi apakah dia cukup sudah memakai masker, kemudian suhu tubuh dicek sebelum masuk. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang memang Mungkinkah pemberlakuan sanksi, Pak, diberikan supaya lebih disiplin lagi begitu, baik pengusahanya maupun juga yang berpartisipasi atau customer begitu? memang ya kalau saya rasa harus ya. Setiap regulasi atau aturan-aturan yang diterapkan memang kalau tidak dipatuhi harus ada sanksi. Iya. Nah, sanksi-sanksi ini akan diterapkan oleh bekerja sama dengan Pemda masing-masing. Karena kita tidak bisa longgar karena ini berkaitan dengan keselamatan. Iya. Jadi hal sekali lagi saya tekankan ini memang harus disiplin dan yang tidak disiplin harus diberi sanksi. Memang pertama kita berikan pengarahan dulu ya, sosialisasi. Nah, kemudian baru kalau perlu memang disanksi tegas ya. Apakah kalau memang pelaku usahanya ini tidak menerapkan, apakah nanti ditutup yang tokonya tersebut ya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Jadi untuk keselamatan bersama dan juga supaya perekonomian ini jalan. Kalau tidak nanti semua nggak akan jalan gitu ya. Iya. Pak, di beberapa daerah ada sejumlah pedagang di pasar rakyat yang kabarnya sudah terjangkit COVID-19. Sebenarnya bagaimana SOP dari pasar, kemudian toko swalayan dan juga warung makan, toko obat, alat kesehatan, ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, apakah mereka sudah mematuhi namun masih tetap terjangkit COVID-19? Ya, memang begini, sebelum mulai semuanya ini harus dites dulu dengan tes PCR ya atau rapid test supaya meminimalis ya yang memang kalau ada ternyata menemukan yang sakit atau katakanlah ini sudah terjangkit dan sebagainya, nah ini bisa dihindari. Memang sekarang ini yang penting dengan social distance ini untuk menghindari juga yang OTG, orang tanpa gejala. Okay. Nah, inilah sangat penting karena makin jaraknya makin rapat atau bersentuhan, nah ini juga potensinya juga terjangkit virus itu sangat tinggi. Nah, kembali tadi memang ini juga tes ini nomor satu. Jadi semua pelaku usaha harus dites dulu ya dalam pasar tersebut. Nah, dan juga ketat penjagaan untuk pengunjung ini harus diperketat kapasitasnya ya. Kalau jaraknya jauh tidak mungkin itu hal-hal tersebut. Di beberapa pasar, Pak, saya lihat ada beberapa pintu masuk begitu karena pasar kan pada umumnya ukurannya itu besar dan tidak hanya satu pintu masuk karena aksesnya begitu banyak masyarakat yang ingin masuk. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa pengunjung itu juga dikenai prosedur kesehatan seperti yang diinginkan oleh pemerintah? Ya, memang begini, apabila pasar tersebut mempunyai beberapa pintu, ini harus ditetapkan dan diberikan misalnya ditaruh barikade ya, sehingga yang hanya pintu masuknya yang dibuka adalah pintu utara atau pintu selatan 2 pintu. Nah, ini melokalisir inilah ini sangat penting. Dengan menerapkan mengikuti protokol kesehatan ini sangat penting. Nah, salah satunya itu tadi adalah membuat barikade terhadap pintu-pintu tadi. Kalau tidak, ya semuanya masuk dengan tanpa terkendali. Pada kesempatan ini memang masyarakat dan pelaku usaha harus memiliki kesadaran tinggi
dan disiplin yang lebih ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan, dalam melakukan kegiatan aktivitas perdagangan, khususnya baik itu dagang ya dan restoran, pada semuanya kegiatan yang berkaitan dengan itu. Saya rasa kalau dengan ini harus lebih kesadaran tersebut harus lebih tinggi. Baik, Pak, kita akan jeda sejenak, namun kita akan kembali masih di Leaders Corner. Tetaplah bersama kami. Kembali dalam program Leaders Corner bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto. Pak Agus, pada saat Anda dilantik tahun 2019 lalu, tentunya Pak Jokowi memberikan target-target kepada Anda agar Kementerian Perdagangan ini mampu memberikan sumbangan terhadap perekonomian dan kesejahteraan Republik Indonesia. Salah satunya tentunya adalah meningkatkan ekspor nih kalau Kementerian Perdagangan. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, apakah meningkatkan ekspor ini masih menjadi fokus dari Kementerian Perdagangan, ataukah ada hal-hal lain yang dianggap lebih perlu untuk didahulukan, Pak? Ya, memang ekspor ini penting dan juga terus kita galakan bagaimana cara mencari suatu solusi ya apabila situasi ini kita tidak bisa tinggal diam. Neraca perdagangan Indonesia memang bulan Januari sampai April ini 2020 ini mengalami surplus. Jadi sebesar 2,35 miliar US dollar. Artinya dibandingkan tahun lalu ini meningkat ya sebesar defisit sekitar 2,35 miliar US dollar tahun lalu. Nah, memang ekspor ini kita juga menekankan mensupport para industri ya, terutama khususnya import bahan baku. Nah, di sini juga kita mengadakan relaksasi ya peraturan sehingga konsumen juga pelaku usaha juga mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan juga kita pengendalian import ini sangat penting saat ini. Artinya apa? Sehingga produk-produk import yang mempengaruhi misalnya industri manufacturing. Nah, ini harus kita sesuaikan. Artinya memberikan pengetatan ya import terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, tapi kita juga mensupport artinya bahan baku ini dipermudah. Ya, memberikan stimulus ya, artinya bahan baku ini ada stimulus-stimulus yang diberikan ya. Dan juga ekspor ini pun kita permudah dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian juga selain itu menekan import yang lainnya, artinya yang tidak mensupport. Nah, memang import ini ditujukan untuk mensubstitusi kekosongan. Tapi bukan berarti kita mengisi kekosongan ini serta-merta ada yang kosong kita mengimpor. Kita harus lihat dulu apakah impor ini tidak mempengaruhi kegiatan perdagangan lainnya. Nah, strategi kita memang di sini adakan bagaimana mensupport pelaku usaha dari mulai yang kecil, menengah ya, untuk mensinergikan dan dilihat supaya kayak sekarang misalnya pembuatan UMKM ya, kita dalam sisi perdagangan bagaimana melihat supaya disupport ya, kualitasnya ya, sehingga kita juga punya ITPC, punya atas perdagangan di luar negeri, dan memberikan informasi mereka permintaan-permintaan yang saat ini masih ada permintaan. Memang sekarang PMI kita ini sudah rebound ya, yang Februari ini sekitar 51% ini sekarang tadi bulan lalu 27% ya, sekarang sudah 28,6. Nah, ini mulai rebound. Nah, inilah hal-hal tersebut kita mengadakan terus koordinasi dengan kementerian lain, misalnya perindustrian ya, untuk mendukung program-program mereka yang berkaitan dengan khususnya manufacturing yang untuk diekspor. Iya. Nah, tadi Pak Agus menyatakan sampai bulan April ya Pak ya, kita punya neraca perdagangan masih surplus. Nanti dalam tatanan kehidupan normal yang baru ini tentunya di bulan Juni, Juli, Agustus, apakah Kementerian Perdagangan sudah siap kalau nanti neraca perdagangannya berbalik menjadi
minus. Ya, kita juga harus siap segala pun acara, tidak mungkin tidak, dan segala situasi kita ini harus siap menghadapi dan mencarikan solusi. Sebagai saya ditugas sebagai pemerintah di sini, otomatis tetap mencari solusi. Ya, jangan sampai memang dalam situasi sulit ini tidak hanya di negara Indonesia. Jadi seluruh dunia yang terdampak oleh virus ini memang dampaknya luas. Bagaimana kita lihat kita tidak bisa keluar rumah, apalagi melakukan kegiatan usaha yang secara offline. Nah, namun demikian ini kita sekarang juga mengadakan relaksasi bagaimana menggunakan produk dalam negeri. Ya, sekarang tadi sudah ada program ya, Bangga Buatan Indonesia. Sehingga di sini juga kita mensupport juga e-commerce. Sehingga pedagang biasanya langsung harus lihat fisik ya, sekarang ditingkatkan melalui online. Perdagangan online ini potensinya besar, dan dengan situasi inilah yang saat ini seperti misalnya di dalam negeri orang kalau biasanya datang harus membeli katakanlah itu kue, dia harus datang makan di situ. Sekarang tidak. Dengan adanya online dia bisa pesan online dan diantar. Nah, hal-hal seperti inilah yang sekarang kita tingkatkan. Stimulus atau relaksasi seperti apa Pak yang diberikan kepada ya, para memang pengusaha di bidang online stimulus ini, ini misalnya ada pembebasan pajak ya, dalam khususnya PPh ya. Nah, ini juga kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mensupport hal-hal tersebut, dan ini memang dalam program pemulihan ekonomi nasional. Ya. Nah, itu Pak, pada masa mulai pandemi COVID-19 ini ada ketakutan di masyarakat bahwa bahan-bahan kebutuhan pokok ini harganya akan naik karena akan kekurangan begitu. Itu ketakutannya dulu. Namun nampaknya Kementerian Perdagangan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, karena kita lihat harga-harga juga sudah mulai stabil ya Pak ya, barang-barang kebutuhan pokok. Apa kuncinya Pak Agus dalam menghadapi atau menjalankan usaha untuk menstabilkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok ini? Memang harga-harga ini khususnya menjelang Lebaran ya, apalagi sekarang banyak faktor-faktor yang kadang-kadang peluang untuk harga naik itu ada. Dalam kondisi sekarang ini memang di negara luar juga ada lockdown ya. Namun kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun kadang-kadang di sini misalnya ada produksi petani yang dimana harusnya ditargetkan dengan angka tertentu, namun kenyataannya di luar dugaan meleset, ya, harus mundur lagi karena memang dengan situasi pandemik ini orang tidak bisa datang, tidak optimal ya, tapi kita antisipasi. Nah, kemudian juga bisa berkaitan harga bahan pokok naik, kita melakukan operasi pasar. Itu satu-satunya jalan karena yang nyata ya, karena apa? Mungkin pedagang sudah beli nih beberapa hari dan itu harganya sudah tinggi dan dia tidak bisa perputaran di pasar itu banyak keluar memang turun saat ini. Sekitar 60-90% bahkan. Nah, ini kita antisipasi dengan konsumen ini supaya dapat kemudahan dengan operasi pasar tersebut. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangan, namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Leaders Corner. Kembali dalam program Leaders Corner bersama saya Frida Litwina dan juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto. Pak Agus, tadi kita sudah bicara bagaimana caranya pemerintah atau Kementerian Perdagangan dalam hal ini menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok. Dan kestabilan harga ini tentunya juga berkaitan erat dengan inflasi yang harus dijaga oleh pemerintah. Bagaimana Bapak melihatnya ini? Ya. Benar, memang kalau harga ini kaitan inflasi, kalau harganya naik dan itu lama, misalnya berbulan-bulan, nah ini terjadilah inflasi. Nah, ini yang kita cegah, ya. Dan juga kalau ada kenaikan yang tempo yang waktu lama, nah ini sangat akan berpengaruh terhadap inflasinya akan naik. Seperti yang lalu kita terhadap bawang putih dan bawang bombay naiknya signifikan. Artinya mungkin yang biasanya tidak pernah membeli, nah ini banyak hal-hal ini terjadi pengaruh di masyarakat. Akhirnya kita membuat relaksasi dengan membebaskan impor. Sehingga
karena memang kita produksi tidak ada, hampir tidak ada. Mungkin ada sedikit ya, tapi boleh signifikan kurang lebih 95% ini semuanya dari luar. Nah, untuk mencegah inflasi tadi, makanya harus kita stabilkan dengan cara mensubstitusi dengan impor tadi. Nah, memang dengan harga-harga lain juga sama. Ya, kita juga menjaga bagaimana terutama bahan pokok beras ya dan gula ini harus kita jaga dengan ketersediaannya. Ya ini memang demand dan supply. Jadi kalau harga udah naik berarti kita supply harus kita tambah. Oke. Pak, dengan operasi-operasi pasar yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, apakah hal ini juga akan terus dilakukan dalam tatanan new normal nantinya, Pak? Ya, semua dengan situasi gini akan kita lakukan dengan hal yang sama. Hanya otomatis kita mengedepankan protokol kesehatan. Nah juga memang otomatis kita harus melihat di luar negeri juga ada lockdown. Nah ini harus kita lihat supaya kita bisa memperhitungkan yang memang terjadi perlambatan ya. Semua ini di luar juga terjadi perlambatan yang biasanya barang katakanlah bisa nyampe waktu yang sekarang mungkin akan lebih lama dari yang biasanya. Nah di kita juga demikian ya, kemarin ada PSBB, distribusi ke daerah juga akan sedikit lambat ya, jadi sehingga terganggu mungkin. Nah itulah yang kita tekankan supaya dalam masa PSBB ini logistik ini diprioritaskan. Ya. Dengan negara-negara yang mengekspor barangnya ke Indonesia atau para eksportir yang mengekspor barangnya ke Indonesia, apakah sudah dilakukan dialog-dialog tertentu, Pak, oleh Ya, Kementerian memang Perdagangan begini, dengan mereka? kita ini kan perdagangan memang mempunyai program ataupun tugasnya ya, itu adalah perundingan perjanjian internasional dengan beberapa negara ya, kita menyelesaikan perjanjian antar negara. Nah inilah yang kita utamakan programnya, walaupun sekarang negosiasi ini pun melalui tidak bisa kita harus datang kan, ini programnya dalam setahun terakhir ini nantinya akan kemarin beberapa bulan dan ke depan harus kita kunjungi beberapa negara melakukan negosiasi. Namun dengan situasi demi sekarang akhirnya kita mengadukan komunikasi dengan video conference. Tapi tetap berjalan ya, dan walaupun tidak secepat yang seperti biasanya tapi tetap berjalan. Nah inilah perundingan ini akan menentukan regulasi ya, bagaimana kita bisa mengekspor barang ke negara tersebut ya. Nah inilah salah satunya mungkin kemarin dengan Korea ya, dengan India ya, kemudian dengan Australia. Nah ini perjanjian-perjanjian akan menguntungkan bagi negara kita. Ya, tanggapan mereka tentang kebijakan pemerintah RI khususnya untuk new normal yang ini akan dilakukan dalam beberapa fase seperti apa, Pak? Mereka positif. Karena di sini ada kepentingan ya, artinya saling kerjasama. Kepentingannya kerjasama supaya kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, kegiatan perekonomian ya, perdagangan khususnya mereka juga membutuhkan. Kita juga membutuhkan mereka. Nah inilah yang kita bisa sinergikan bagaimana ekspor kita bisa meningkat dengan perundingan-perundingan, artinya kita bisa diprioritaskan. Apakah ada penyesuaian ataukah mungkin tambahan daftar belanjaan begitu yang berbeda selama masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, memang begini, dalam masa begini memang banyak beberapa yang permintaan tambahan. Dalam situasi begini contohnya banyak permintaan mengenai APD ya. Dari luar kita ini tenaga SDM juga banyak untuk membuat APD, tapi di sisi lain kebutuhan kita juga banyak. Nah, disinilah kita melakukan perundingan. Contohnya dengan Korea, mereka punya bahan baku dikirim ke kita dibuat, tapi kita butuh akhirnya negosiasi kita dapat separuh-separuh. Ya, nah, walaupun bahannya dari mereka. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita tingkatkan. Tapi di sisi lain juga kita butuh ekspor dan butuh juga manufacturing yang demikian ini jalan, karena pada dasarnya yang garment-garment ini akhirnya beralih sebagian ke sana sehingga kita punya potensi untuk mensuplai hal tersebut, barang tersebut. Ya. Dan apakah perubahan-perubahan ini juga sudah disalurkan kepada para UKM atau UMKM yang memang bisa menghasilkan barang-barang seperti itu, Pak? Ya, memang dengan situasi di sini, situasi pandemik ini tidak selamanya
itu kita diam dan tidak ada peluang. Tapi Iya. malah sebaliknya, dengan situasi ini ada peluang. Misalnya UKM membuat masker, ya semua orang pakai masker. Penduduk kita yang mungkin aktif ini sekitar 100 juta lebih untuk memakai masker. Nah, otomatis UKM-UKM ini harus membuatnya. Dan ini merupakan peluang dan bisa di rumah dengan standar masing-masing. Karena memang standar ini yang untuk setiap rumah harus mempunyai masker. Nah, ini peluang juga bagi pelaku usaha kecil dan menengah tersebut. Iya. Selain masker dan juga APD mungkin APD terus kemudian hand sanitizer ya, mereka buat semuanya. Nah, APD ini memang sekarang lagi banyak dan negara lain luar juga membutuhkan. Nah, memang sekarang proses ini akan terus selama vaksin belum ditemukan. Kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Iya, iya. Apakah Kementerian Perdagangan juga selama masa pandemi COVID-19 ini memberikan pembelajaran kepada para pelaku usaha, Pak, khususnya mereka UKM dan UMKM ini? Ya, memang kita memberikan pembinaan ya, terus kemudian bimbingan bagaimana mereka melakukan usaha, khususnya misalnya e-commerce ya. Iya. Kemudian juga kita melakukan program untuk membuat peraturan program untuk bangga buatan Indonesia, sehingga juga ini dicanangkan. Karena kalau kita ini bangga dengan buatan sendiri, itu sudah membantu untuk artinya roda perekonomian. Karena buatan-buatan dalam negeri ini banyak itemnya, macamnya ya. Dan juga potensi penjualannya juga besar dan marketnya juga cukup besar. Untuk mengidentifikasi apa saja yang bisa dilakukan atau menguntungkan di masa pandemi COVID-19 dan juga nanti pada tatanan hidup new normal, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak? Bisakah Kementerian Perdagangan memberikan bantuan begitu? Ya. Pada dasarnya kita akan memberi bantuan penyuluhan ya, bimbingan bagaimana caranya itu untuk melakukan produknya mereka supaya bisa diekspor atau bahkan bisa dipasarkan di domestik dulu ya. Dan ini kita juga ada program untuk pemasaran dengan keluar ya, dengan program promotion center di ITPC di luar negeri. Kemudian juga di sektor unit kita itu perdagangan dalam negeri juga memberikan penyuluhan terhadap usaha-usaha kecil ini. Dan memang sekarang usaha kecil ini juga diberikan ada program KUR ya, 6% bunga KUR ini diperuntukkan untuk para pedagang-pedagang kecil. Nah, ini dikasih limit 50 juta tanpa jaminan. Ya, per orang di sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan sehingga bagi yang terdampak ini bisa melakukan usaha hal-hal yang di luar mungkin tidak harus dibuat di rumah, kemudian bisa dipasarkan melalui online. Gitu. Nah, syaratnya untuk bisa mendapatkan KUR 50 juta tanpa jaminan itu seperti apa, Pak? Ya, ini memang dipermudah ya. Jadi nanti di sini ada bank partisipan ya, nanti bisa datang ke bank partisipan. Itu akan memberikan penyuluhan di sana, memberikan informasi bagaimana mendapatkan kemudahan-kemudahan hal tersebut. Baik, Pak Agus, sebelum menjadi menteri Anda kan juga seorang pengusaha. Tentunya Anda sampai sekarang ini pun saya percaya masih juga seorang pengusaha begitu, tapi mungkin lebih fokus kepada kegiatannya sebagai menteri. Nah, kalau sebagai seorang Agus Suparmanto yang pengusaha menghadapi pandemi COVID-19 ini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya, begini, menghadapi COVID ini kan kita dengan new normal. New normal ini percepatan penanganan COVID-19 ya. Sebenarnya memang background saya pengusaha ya. Sekarang intinya bahwa pengusaha itu kan mencari untung. Tapi karena saya sekarang bekerja sebagai di pemerintahan, posisinya sama. Mencari untung tapi untuk pemerintah. Bagaimana pemerintah ini supaya melayani masyarakat, mereka mendapatkan benefit-benefitnya. Nah, ini konsepnya sama, hanya posisinya berubah. Nah, kita dan ini lebih mengarah lebih dalam lagi, yaitu dengan regulator. Kita ini sebagai regulator menciptakan dunia usaha sejuk, sehingga pelaku-pelaku usaha ini juga mendapat kesejukan juga. Artinya ya otomatis kita mengharapkan mereka keuntungan juga. Nah, pada proses COVID-19 ini, pandemi COVID ini memang
kita mengantisipasi. Jangan sampai nanti pandemi ini menjadi pandemi yang terjadinya PHK. Nah, inilah yang kita create. Bagaimana kan otomatis banyak yang di PHK sebenarnya belum mencari pekerjaan baru. Nah, ini kita create kegiatan-kegiatan ini supaya mereka mendapat pekerjaan yang baru dengan situasi ini. Nah, ide-ide seperti ini kan nanti kita akan terapkan terhadap Kementerian Perdagangan juga untuk memberikan penyuluhan dan komunikasi terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha. Baik Pak, kita masih akan lanjutkan perbincangan tapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami dalam program Leaders Corner. Masih di Leaders Corner dan terima kasih Anda masih bersama kami Pak Agus. Tadi sudah dibicarakan masalah mengenai Pak Agus yang dulunya seorang pengusaha, kemudian sekarang menjadi menteri dan bagaimana menjalankan Kementerian Perdagangan ini sebagai seorang menteri dengan mindset pengusaha, yaitu agar untung dan tidak mem-PHK karyawannya. Tapi Pak, dalam kenyataannya mau tidak mau banyak juga pengusaha yang harus mem-PHK karyawannya di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, memang saat ini banyak ya juga tidak sedikit yang ter-PHK. Karena dengan core bisnisnya, seperti misalnya banyak yang dirumahkan ya, contohnya pusat perbelanjaan. Itu kan tidak aktif ya beberapa bulan ini. Nah, ini juga otomatis mereka pusat perbelanjaan ini kan ada toko, ada restoran ya. Misalnya restoran ini tadi omsetnya tinggi, sekarang stop tiba-tiba. Sehingga otomatis ini sementara gaji pegawai harus tetap jalan terus begitu ya Pak? Rental harus dibayar, kemudian gaji pegawai terus, dan ini belum tahu kapan akan stop, atau mereka juga tidak tahan lagi untuk membayar. Nah, memang hal-hal tersebut banyak yang memang ini terjadi. Namun demikian, memang sekarang kan sudah akan mulai dibuka lagi. Jadi memberi harapan mereka juga tidak terlalu lama dan tidak sampai jatuh seterusnya. Dan itu juga mulai kembali. Nah, kegiatan-kegiatan perdagangan ini memang perlu ada support. Ya. Nah, mereka ini disupport. Jadi intinya kita menciptakan dunia usaha ini sejuk. Nah, untuk membangun ini otomatis dengan membukanya pusat perbelanjaan ini dengan protokol kesehatan memberi harapan. Dan saya yakin ini akan berjalan dengan baik ya dengan protokol kesehatan tadi. Kalau kita terbang kan istilahnya kita lagi diminta untuk brace position begitu Pak ya, untuk berhati-hati dan menjaga diri sampai nanti kemudian sudah stabil lagi begitu pesawatnya. Mungkin mulai itu kan nggak bisa instan, harus bertahap. Nah, pembukaan ini kita harus mulai kapan suatu titik kita harus mulai secara bertahap. Jadi tidak mungkin langsung tiba-tiba buka 100% tidak. Nah, ini semua mulai supaya tidak kaget dan lain-lainnya ya bukanya bertahap sehingga ini akan melihat dengan mengevaluasi kita bisa tahu di mana titik terbaiknya. Oke. Nah, Pak Agus, Anda mewarisi Kementerian Perdagangan dari tentunya Menteri Perdagangan yang sebelumnya Pak Enggar. Apakah yang ingin dirubah atau dilanjutkan atau kemudian ditingkatkan begitu Pak? Ya, begini. Pada dasarnya saya tidak merubah, tapi melanjutkan yang baik, yang sudah baik kita lanjutkan terus. Ya otomatis kita namanya bekerja itu harus menunjukkan prestasi. Performance, tidak hanya saya pribadi, tapi semua jajaran Kementerian Perdagangan harus juga demikian. Nah, untuk itu kita memotivasi semuanya, baik itu karyawan ya. Jadi ini merupakan tim. Jadi tidak masing-masing. Jadi kita saling bahu membahu bagaimana tim ini kuat ya dan lebih kuat. Otomatis di sini juga mindset ini harus kita lihat bahwa saat ini itu terjadi misalnya situasi pandemi COVID. Nah, perdagangan ini harus jalan. Nah, memang kita harus tahu juga di lapangan bagaimana situasi perdagangan atau dunia usaha ini kan langsung aja kita berhubungan selalu dengan pelaku usaha. Kita membuat regulator. Kita ini regulator.
Nah, kalau regulator itu tidak bisa kita ketahui di lapangan atau bagaimana mereka melakukan usahanya, ini akan tidak bisa fit dengan mereka sehingga tidak efektif aturan ini. Nah, untuk itu kita harus selalu melihat perkembangan demi perkembangan supaya apa yang kita lakukan sangat membantu bagi dunia usaha. Iya. Pak Agus, Anda dilantik Oktober 2019, kemudian 3 atau 4 bulan ya Pak ya, hanya setelah itu COVID-19 menyerang. Ini bukan hanya tentunya di Kementerian Perdagangan, tapi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya juga terserang dan juga dunia bisnis terserang. Semua orang terkena akibatnya. Namun sebagai seorang Menteri Perdagangan memimpin sebuah kementerian, apa yang Bapak lakukan? Memang nomor satu adalah kita harus bisa menyesuaikan. Ya, artinya dengan situasi pandemi COVID ini kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisinya. Nah, disitulah kita akan terdorong bagaimana menyelesaikan. Jadi pada dasarnya kita dikondisikan bagaimana kita terpaksa. Kalau orang kita dalam kondisi terpaksa, yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Yeah. Nah, jadi mau nggak mau kita harus lakukan. Okay. Nah, hal inilah yang mendorong semangat. Ya, kalau kita punya kemauan, ya otomatis ada jalannya. Nah, disinilah yang kita memberikan motivasi bagaimana melihat situasi ini dengan baik. Dan pasti ada solusi dan kita selalu komunikasi bagi semua pihak, tidak hanya pelaku usaha, masyarakat harus kita lihat juga karena COVID ini new normal ini kan untuk percepatan pemulihan, percepatan penanganan untuk COVID di sektor ekonomi, sosial dan kesehatan itu sendiri. Nah, makanya ini kita jelas situasi ini harus kita antisipasi dengan baik. Ya. Nah, Pak Agus sendiri nih Pak, kalau orang-orang kan COVID-19 kemudian ada perubahan. Kalau untuk orang bekerja misalnya work from home. Kalau Pak Agus apa yang paling mendasar perubahannya selama masa PSBB atau masa pandemi COVID-19 ini mulai menyerang? Ya, memang dengan mulai menyerang ini agak sedikit perubahannya ini besar sekali sebenarnya. Yang biasa kita aktif ya tiba-tiba kerja harus dari rumah. Tapi kita berpikir, tapi kita menyesuaikan. Namun bukan berarti kita harus di rumah terus, kita harus melihat kondisi luar ya. Kadang-kadang saya harus meninjau ke pasar ya. Kemudian tidak takut juga, itu Pak operasi pasar? Ya kan otomatis kita menggunakan protokol kesehatan. Kita harus yakin bahwa protokol kesehatan itu kita laksanakan, saya yakin akan aman ya. Dan juga otomatis juga ke kantor juga demikian, kita melihat kondisi-kondisi seperti itu, tapi tetap semangat. Jadi ini kita juga harus tetap semangat dan juga selalu menjaga kesehatan. Oke, nah Pak Agus, Anda punya mindset sebagai seorang pengusaha. Bagaimana caranya agar anak buah Bapak juga punya mindset yang lebih kurang sama begitu Pak, dengan mental yang mau mendapatkan keuntungan nih bagi negara kita? Ya, pertama kita harus memberikan motivasi. Ya, karena tanpa motivasi perubahan ini, nah ini kan culture harus dirubah. Tapi kita tidak bisa instan. Ya, culture ini harus kita rubah dengan pentahapan. Pertama kita memberikan motivasi, memberikan gambaran, kemudian semangat. Ya, kalau udah semangat, baru kita bisa sedikit demi sedikit. Sebenarnya mindset ini karena perdagangan ini kan regulator, ya. Tapi di sisi lain sebelum membuat regulasi, kita harus melihat di lapangannya. Nah, seperti apa? Nah, makin kita melihat lapangannya dengan jelas, membuat regulasi ini akan mudah dan juga sangat efektif, tidak hanya mudah saja dan bahkan lebih efektif. Gitu. Nah, kembali ke sana, bagaimana di kementerian ini saya memberikan motivasi ya supaya situasinya kita perlahan-lahan ini tidak melihat dengan kenyataan bagaimana kita membuat suatu regulasi dengan tepat setelah kita melihat di lapangannya prosesnya dan sebagainya. Oke, nah terakhir ini Pak Agus, tentunya yang dinanti-nantikan oleh para pelaku usaha dan juga para pedagang di luar sana adalah apakah ada peraturan baru atau peraturan yang inovatif yang bisa membantu mereka dalam menghadapi new normal ini dan tentunya ke depannya lagi Pak, untuk kembali bangkit dari keterpurukan selama masa pandemi ini? Ya, jadi untuk ke depannya memang ada sekarang ini pemerintah melakukan ya
proses pemulihan ekonomi nasional Ya. dengan melihat kondisi di lapangan ya sebagai khususnya sektor perdagangan mana yang kita bisa berikan stimulus ya untuk membangkitkan usaha ini dan mempertahankan mereka sehingga tetap berusaha sehingga tidak patah semangat karena kalau sudah jatuh bangunnya sangat sulit. Nah ini yang kita pertahankan ya, dan juga ini tetap disosialisasikan bagaimana proses penanganan COVID ini dijalankan dengan baik. Jadi kita juga mengeluarkan relaksasi ya peraturan-peraturan yang memudahkan mereka untuk dalam berusaha. Jadi dalam situasi ini banyak perubahan-perubahan dan regulasi yang dirubah untuk memudahkan dunia usaha. Ya. Apakah ada industri-industri atau sektor tertentu yang menjadi red alert atau dalam list emergency ini yang harus ditolong nih Pak Agus? Ya, semuanya memang harus ditolong. Artinya apa? Dengan merubah-rubah regulasi tersebut seperti stimulus ya, ini akan membantu mereka. Dan pemerintah ini semua ini bekerja keras untuk menciptakan dunia usaha ini sejuk, baik dan juga investasi masuk. Karena ini suatu hal yang merupakan peluang kita pada saat ini, di mana kondisi sekarang ini sudah mulai bangkit ke depan beberapa waktu ke depan ini dengan protokol-protokol kesehatan yang kita terapkan dan juga relaksi peraturan yang memudahkan mereka dunia usaha dan terus kita terapkan. Jadi seperti misalnya beberapa waktu lalu kita keluarkan Permendak ya untuk bangga buatan Indonesia. Nah ini kita support dengan peraturan ini sehingga terciptalah kegiatan baru yang memberi semangat mereka yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya di Leaders Corner dan juga sharingnya mengenai bagaimana kesiapan pemerintah khususnya di bidang perdagangan dalam menghadapi new normal ini. Demikianlah perbincangan saya dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto. Semoga perbincangan ini berguna bagi Anda dan mudah-mudahan Kementerian Perdagangan dapat mencapai apa yang sudah direncanakan dengan lancar dan sukses. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Frida Litwina. Sampai jumpa.